Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah untuk seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Masya Allah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Ya, tentunya kita senang sekali ya Mutia pada hari ini kita meraih kemenangan setelah 1 bulan kita full berpuasa. Betul sekali Bang Zidan. Iya. Tentunya Bang Zidan sendiri apa kabarnya nih di Hari Raya Idul Fitri ini? Alhamdulillah kabarnya baik, penuh semangat dan tentunya berbagi keceriaan. Buktinya hari ini kita ditemani ada teman-teman kita dari El Hawa Musik. Wah, Assalamualaikum El Hawa Musik. Waalaikumsalam. Masya Allah. El Hawa Musik tadi bagaimana Ya. sholat Idul Fitrinya lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar. Bang Apis, full puasanya Bang? Alhamdulillah. Agak mikir dulu Bang ya. Alhamdulillah lancar Bang ya. Kawan-kawan juga alhamdulillah. Tentunya hari ini selain berbagi keceriaan, kita ditemani dengan El Hawa Musik untuk menghibur pemirsa di rumah. Kita juga akan mencari seputar ilmu ataupun edukasi tentang seputar agama atau kegiatan puasa dan Ramadan. Tentunya kita ditemani siapa nih Mutia? Sudah hadir bintang tamu kita di studio TVRI Jambi. Sudah ada Buya. Nah, Iya. Assalamualaikum Buya. Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf lahir dan batinnya Buya ya. Alhamdulillah. Lancar ya Bu ya, jadi imam tarawih segala macamnya. Alhamdulillah lancar. Baik pemirsa di rumah dan juga teman-teman yang ada di sini, Mutia Ilawa dan juga Buya, kita sebelum berbincang atau menikmati beberapa lagu selanjutnya, kita ingin akan melihat ada satu kebiasaan masyarakat kita, terutama masyarakat Jambi untuk menyambut ataupun menjalankan hari raya pertama ini. Wow, biasanya memang setiap rumah itu pasti punya tradisi-tradisi tersendiri ya Bang Zidan ya di hari raya Idul Fitri ya. Selain itu juga ada makanan-makanan spesial biasanya. Tadi udah sarapan belum? Oh sudah wajib, kata Buya kalau sudah habis puasa pagi-pagi itu wajib langsung aja, nggak boleh puasa lagi di hari pertama Lebaran Buya ya. Oke, Kita baik. langsung aja yuk lihat apa ya. Iya, tradisi. Sajian-sajian tradisi yang ada di Hari Raya Idul Fitri untuk masyarakat Provinsi Jambi. Kita lihat video berikut ini. Ya. Oke. Nah, itu dia. Buya tahu enggak tadi itu gambar apa Buya? Itu sepertinya gambar kue. Kue, paham gue. Iya, gambar Ya, kue. kalau soal kue doang. Iya. Iya, kalau dilihat tadi itu tadi bacaannya tadi apa tadi? Jangan ngaku orang Jambi kalau Lebaran nggak ada kue basah. Orang seberang. Basah, kue basah. Kue basah itu. Tadi ada Mas Suba. Ada sih apa lagi tuh? Relawan ini tahu ya Mbak IN dari seberang. Putri Kandi. Putri Kandi, siapa lagi Mbak ya? Engkak. Itu kuenya manis-manis itu Mbak. Iya. Manis ya. Nah, Bu, itu. ya. Mbak En selalu buat ya? Beli, dan sempat buat lagi ya kalau dulu berarti. Nah, itu. Ya Allah. Itu kuenya Kalau Bang Zidan sukanya kue apa nih? Mas Suba. Kue iya. Mas Suba. Ya, Mas Memang Suba. enak ya. Enak dia kayak bolu, lembut, manis. Nah, itu. Buya sudah makan tadi? Sudah pernah. Sudah pernah. Makan maksubanyo. Iya. Tapi pagi itu sudah makan. Sudah makan. Dan memang disunahkan Nabi kalau hari raya Idul Fitri itu kan disunahkan makan pagi. Kalau hari raya Idul Adha disunahkan kita untuk bertahan berpuasa menjelang takbir imam. Oh, sebelum sholat Id ke ini, Mbak ya? Iya, kita bertahan dulu. Kalau Idul Fitri memang disuruh kita makan banyak-banyak. Oke, Bu ya. Kalau bicara soal makan tadi, Makan. kita tengok lagi nih, ada video kedua nih. Wah. Apakah soal makanan atau soal Atau apa? soal budaya yang lain, Iya. langsung aja yuk kita lihat lagi. Ya. Raya orang Kerinci, nasi ibat, duduk basilo, makan pakai tangan, gulai merah gulai putih, mapyen asoa. Nah, apa tuh tadi? Ayo tadi video apa lagi tuh Iya, Buya? Yang Buya, Buya Pak lihat tahu? apa Buya? Itu nampaknya itu memang tradisi yang berasal dari kampung Buya sendiri, itu Oh, dari Kerinci, Kerinci. nasi ibat. Nasi Jadi nasi ibat itu memang tradisi dari leluhur dari dulu. Itu kalau hari Lebaran itu memang buat nasi ibat dibungkus pakai daun pisang. Nah, itu kawan itu nanti ada lemang juga. Iya, Ditambah kalau biasa itu ada sebahagian daerah di kampung Kerinci itu 1 hari menjelang Lebaran itu motong
sapi. Jadi daging itu dimasak sore itu untuk persiapan besok Lebaran. Jadi itu yang dimakan kuahnya bersama. dimakan. Lemangnya itu lemak itu dicampur dengan gulai sapi tadi. Lumayan enak, menarik kalau Iya, Lebaran di Enak Kerinci ya. ya. Nanti Iya. balik nih kita langsung ke rumah Buya di Iya. Kerinci. Boleh, Bu, Itu ya. kuliner-kuliner tradisional. tradisional, Di iya. samping kue tadi memang. Tentunya itu juga membuat masyarakat saling menyapa, Iya, makan. pasti, Momen yang pasti. paling Itu baik. momennya makan sama-sama setelah Sama-sama tadi sholat ya, Bu ya, Id. ya. Nanti kita ada tradisi juga di Kerinci itu datang ke rumah yang tertua lebih dahulu. Misal kalau memang mama masih, datuk masih, jadi nanti semua cucu anak-anak menantu ke Kumpul. rumah datuk dulu. Ke rumah datuk dulu. Sudah makan di rumah datuk, baru nanti ke datuk yang tertua. Iya, Ke sana iya. lagi. Sesuai kata, Giliran sampai malam. Makan. Jadi tradisi kalau di Kerinci itu jangan makan banyak-banyak. Iya. Makan dikit-dikit sehingga setiap rumah kita bisa makan. Kebagian. Kalau tidak makan nanti dia Ya, beribati. kecewa. Kecewa. Iya, benar, Kecewa benar. betul. Kita udah nyiapin, Iya. ya. Luar biasa, itu Masya salah satu Allah, ya. tradisi dari Kerinci. Baik. buat masyarakat Jambi. Ya. Bang Zidan, kita juga mau lihat lagi nih Oke, ya. baik. Selain tadi ada tradisi Kenduri Rayo Oh, tadi Kendari ya, Rayo, Kerinci, iya. katanya ada masih satu tayangan video lagi. Iya. Kira-kira tayangan apa ya? Langsung aja yuk kita lihat cuplikan berikut ini. Ayo. Sholat Idul Fitri di Masjid Seribu Tiang, Kota Jambi. Kata orang yang sering sholat Id di sini, wajib datangnya tuh pagi-pagi biar kebagian saf sholat, karena biasanya tuh rame banget yang sholat di sini. Nah, sampailah kita di Masjid Agung Al-Falah atau sering disebut Masjid Seribu Tiang. Subhanallah, indah banget kan vibes-nya? Berasa banget lebarannya. Kalian yang dirantau kangen gak sih momen sholat Id kayak gini? Coba tulis di kolom komentar ya. Seru banget sih ternyata momen di sini. Nah, gimana? Kalian yang ada di kota Jambi atau di luar kota Jambi udah pernah mampir sholat di Masjid Seribu Tiang? Kalau belum, kalian wajib banget nih mampir dan sholat di sini. Don't forget to save and thank you for watching. Nah, Wow. Buya pasti tahu gitu kan. Iya. Ya, karena sering Iya. sholat di situ Sholat juga. di Ya, insya Allah ngisi di pernah situ juga, pernah Bu, juga ya. ngisi acara di Ya, Masjid itu. Tapi Seribu memang Tiang. kalau sholat Idul Fitri di Di Masjid Masjid. Agung Al-Falah ini ya, Bu, ya, Iya. memang vibes lebarannya itu luar biasa terasa, Nah, Bang iya. Zidan ya. Berbondong-bondong nih, rata-rata pakai baju putih Iya. gitu ya. Macetnya luar biasa dan dengan jamaah sholat yang ribuan. Ya, karena di situ merupakan salah satu ikon selain ikon Islamik juga ikon dari provinsi Jambi, kota Jambi, bahwa itu masjid yang cukup bersejarah. Kenapa dibilang 1000 tiang? Karena masjid itu tanpa dinding, iya, Bu, ya. iya. Banyak sekali dan di situ selalu ramai. Tapi sayang sekali kalau dekat di situ masyarakat pasti sholatnya di situ. Sayangnya jauh, Pak Ustadz, dari Tadi rumah. Bang Zidan sholatnya di mana? Di dekat rumah lah, dekat rumah. Jadi yang terdekat dulu kan, gitu ya. Nggak apa-apa ya, Nggak Bu, apa-apa, Bu, ya, kita kalau- menghidupkan masjid di mana Iya. itu ya, Bu ya. Ya, untuk sholat Id itu kan ya memang disunahkan di lapangan, di lapangan yang luas. Diajak semua kerabat kerja, anak, istri, semuanya diajak untuk melaksanakan sholat Id itu. Tapi ketika ada di tempat kita, ada masjid atau surau, walaupun surau langgar bukan berarti langgar orang Jambi ya, langgar Sumatera Barat. Iya. Jadi sama dengan surau musalla, langgar. Nah, jadi kalau seandainya di sana ada melaksanakan pelaksanaan sholat Id, ya semesti kita menghidupkan masjid terdekat di rumah kita. Tapi bukan berarti juga kita tidak boleh melaksanakan sholat di Masjid Seribu Tiang tadi ya. Gitu. Baik. Nah, Bang Zidan, Iya, Ustadz, iya. tadi kita udah sholat ya, Iya, Idul Fitri, iya. kemudian tadi juga udah sarapan, Sarapan nih sebelum sama-sama berangkat. keluarga di Iya, betul. rumah. Kemudian juga sudah salam-salaman Salam. nih Buya ya, tadi sama orang tua, sama suami, sama anak, Iya, betul. semuanya. Sama Bu, tetangga, ya. kiri Nah, kanan, lantas nih, ya. Bu, ya, di hari kemenangan ini sendiri ya Bu ya, Iya. layaknya kita sebagai manusia merayakan kemenangan ini. Iya, Di silaturahmi yang harus kita jaga. iya, Nah, ini setelah kita bermamaafan dengan keluarga, Ya. baiknya bagaimana lagi di Buya? Ya mestinya kita sebagai hamba Allah yang sudah ditempa ya 1 bulan penuh, tidak hanya 1 kali 12 jam, tapi 1 kali 24 jam kita ditempa kegiatan Ramadan di siang hari dengan kegiatan Ramadan di malam hari. Mungkin bagi kita yang tidak mampu hanya sebatas jam 12 ya, tapi bagi orang-orang yang berada di posisi yang
menguntungkan misalnya anak-anak kita, adik-adik kita yang berada di pondok-pondok pesantren itu malah sampai subuh dia membaca Al-Quran. Mungkin dalam satu malam itu sampai 2 juz, 3 juz ya. Dia menamat Al-Quran. Bagi kita mungkin terhambat dengan kondisi lingkungan yang mungkin mengganggu ya. Mungkin batas jam 11. Tapi kalau orang-orang yang di pondok atau di tempat-tempat yayasan khusus untuk tempat berhaluat, berzikir, bertafakur, beriktikaf, itu memang itu dihabiskan waktu itu. Nah, jangan kita sia-siakan upaya selama 1 bulan. Dan juga Allah sudah memberi janji kepada kita di akhir Ramadan. Ketika Ramadan itu kita hidupkan dengan sebaik-baiknya, malam maupun siangnya, di akhirnya kan kita diberikan kercis sertifikat takwa. Memang tidak ada dalih dan tidak ada alasan seorang hamba Allah ingin masuk surga kalau tidak mendapat sertifikat takwa. Karena memang Allah menciptakan surga itu untuk orang-orang yang takwa. Wa jannatin arduhas samawati wal uiddat lil muttaqin. Aku jadikan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi, kata Allah, uiddat lil muttaqin, yang aku sediakan untuk orang-orang yang muttaqin. Siapa orang yang muttaqin itu? Salah satunya ya orang yang mempuasakan Ramadan dari terbit fajar terbenam matahari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, imanan wahtisaban. Nanti di penghujungnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, tentu upaya yang sudah kita lakukan itu jangan kita sia-siakan. Seperti tadi, tidak cukup hanya sekedar pergi berkunjung ke rumah tetangga, rumah datuk, salam-salam, tidak hanya sebatas itu. Tapi konteks secara vertikal dengan Allah itu yang mesti kita jaga terus agar kemenangan ini tetap kita genggam. Masya Allah. Baik Buya, kita nih hari ini nanti akan banyak ya dengan Banyak tausiah sekali dari kita Buya bertanya. ya, Buya Masya ya. Allah. Namun Buya dan juga Bang Zidan Iya, ya, betul. seluruh pemirsa TVRI Jambi jangan kemana-mana ya, karena Salam Fitri masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Salam Fitri yang selalu ditemani oleh teman-teman dari El Hawa dan tentunya dengan Buya kita yaitu Buya Nasri. Ya. Buya, kami Iya. pengen nanya lagi nih Buya. Kalau tadi kan sudah soal nama apa nih? Nah, tentunya 1 bulan puasa atau kita coba flashback atau Iya. mundur, itu kan ada yang memang terutama perempuan itu berhalangan. Iya. Nah, ini untuk menggantikan puasanya ini kapan dan seperti apa ini biasanya Buya? Iya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tentu dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan tidak semua hamba Allah itu dalam kondisi fisik yang prima. Betul. Ada orangnya sehat, tapi dia tidak mampu melaksanakan ibadah Ramadan dari terbit fajar terbenam matahari. Apa alasannya? Karena dia pekerja keras, kuli bangunan, kenet bangunan. Mungkin kena keterdesakan ekonomi, lebaran mau dekat, ya. Baju anak belum, baju suami belum, kue belum, minum belum ada. Sementara ada tawaran untuk bekerja di bangunan yang mungkin dengan uang bekerja tadi bisa memenuhi kebutuhan menyambut Ramadan tadi. Lalu tidak berpuasa dia di siang hari. Mereka ini juga diberi hak oleh Allah sebagai rukhsah dalam ibadah Ramadan. Bekerja keras demi untuk mengejar nafkah, untuk membayar nafkah anak ya. Silakan. Tapi bagaimana setelah itu nanti? Setelah Ramadan ini selesai kata Allah. Setelah urusan bangunan selesai, setelah kue sudah dibeli, rayo sudah kita laksanakan, baru kamu gantikan ibadah Ramadan. Itu sebanyak yang kau tinggalkan setelah Ramadan. Boleh cash deh, boleh juga kredit. Nah, jadi kredit itu bukan di Kolombia saja ada, di puasa di sisi Allah pun juga boleh kredit. Artinya wajib diganti. Wajib dikado sebanyak yang kita tinggalkan di bulan Ramadan. Kalau kita tinggal misalnya seorang pekerja keras tadi, bukan bukan orang yang dalam marido sakit, orang yang bekerja keras tadi. Misal kita menyelesaikan pekerjaan tuh 8 hari misalnya. Itu sering Buya sampaikan di berbagai tempat. Wahai ibu-ibu, istri-istri tercinta, istri-istri soleha, ketika suamimu pekerja keras di dalam bulan puasa, jangan kamu merasa berdosa masak nasi untuknya. Tidak haram hukumnya seorang istri memasak nasi untuk suaminya makan karena mencari nafkah bekerja tadi.
silakan. Dan itu diberi fasilitas oleh Allah. Nanti setelah pekerjaan itu selesai, Ramadan selesai, baru boleh di bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, banyak 11 bulan waktu yang diberikan, waktu tenggang yang diberikan oleh Allah untuk mengqadhakan puasa yang tertinggal tadi. Nah, tapi kaitannya dengan orang yang seperti yang menyusui, ada orang yang hamil berat ya, hamil tua segala macam. Nah, itu memang boleh dipidiakan. Sama dengan orang yang tua. Orang yang tua yang dianggap mungkin tidak mampu lagi untuk melaksanakan, itu bisa dipidiakan. Atau orang yang sakit, diperkirakan sakit ini tidak akan sembuh menjelang Lebaran. Nah, itu boleh dipidiakan juga. Masya Allah. Gitu. Jadi memang begitu indah ya Islam. Artinya ini Islam itu memang betul-betul luar luar biasa memberikan keringanan, toleransi luar biasa. Nah, ini masih berkaitan dengan Pidia nih. Ini saya sambung dulu sedikit. Betia ya. Pidia ini kan misalnya orang tua atau sakit. Nah, tapi kita tahu nih misal maaf orang tua kita meninggal, tapi kita tahu sebelumnya tahun kemarin ada puasa yang belum karena dia sakit. Nah, itu apakah bisa kita mempidiakan yang sudah meninggal itu, dan itu seperti apa itu caranya? Bisa, boleh. Boleh kita pidiakan puasa-puasa. Kalau memang kita yakin bahwa orang tua kita dulu ada meninggalkan puasa sebelum dia meninggal. Ya, meninggalkan puasa sebelum dia meninggal, tapi belum sempat kita pidiakan. Nah, kita tahu persis berapa jumlah harinya dan segala macam, silakan. Itu boleh. Nah, kita sekarang kan sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi melalui wali kota Jambi, itu kan sudah ditetapkan harga nominal untuk fidyah itu kan 39.000 per hari. Nah, kalau dia 10 hari ya 39 kali 10 berarti 390.000. Nah, boleh dikasih pada orang-orang satu orang, boleh juga dikasih pada orang-orang yang berbeda, tapi yang pas dikasih itu kepada orang yang fakir miskin, yang termasuk dalam kelompok-kelompok yang wajib menerima fidyah, yang wajib menerima zakat fitrah di dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatul fuqara wal masakin, sampailah wabni sabilnya. Nah, jadi boleh saja kita, atau kita tujukan kepada satu orang saja. 390.000 kita kasih kepada satu orang untuk 10 hari, boleh, nggak jadi masalah. Masya Allah. Nah, tapi yang lebih bagus itu memfidyahkan itu harus berjalan sesuai dengan hari yang ditinggalkannya. Misalnya hari ini dia tidak puasa, fidyahkan. Besok fidyahkan lagi. Nah, atau kalau memang kita tidak sekaligus, bisa juga di akhir Ramadan atau setelah Ramadan. Seperti yang tertinggal. Tapi yang lebih bagus itu kita bayar di saat Ramadan yang sedang berjalan. Nah, jangan sampai maksudnya puasa fidyah puasa dari orang tua kita yang meninggal tadi betul-betul nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, baik. Nah, Buya, kalau saya sendiri ya Buya ya, tadi sudah silaturahmi ya Buya ya. Yang pertama memang ke rumah orang tua kita dulu. Ya. Kemudian setelah itu kita berkunjung ke saudara-saudara dari orang tua kita Buya. Nah, lantas Buya, setelah itu Buya, kita mengutamakan ke tetangga kita dulu berkeliling atau ke kerabat-kerabat kerja kita yang jauh nih Buya, yang kita pilih untuk silaturahmi. Betul, ini pertanyaan yang luar biasa. Kita mengejar silaturahmi ke jarak yang 20 km. Sementara tetangga kiri kanan kita yang butuh senyum lebaran manis kita, itu kita cuek-cuek aja. Maka jauh sebelumnya Nabi katakan, isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarusu. Ada dua golongan kata Nabi di hari akhirat nanti yang tidak ditolong oleh Allah. Yang pertama qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan silaturahmi. Yang kedua wajarusu, orang yang jahat dengan tetangganya, cuek. Apalagi di bulan Ramadan, apalagi di akhir Ramadan, apalagi di hari raya Idul Fitri. Hari kemenangan ini, kemenangan tidak hanya sebatas melaksanakan kewajiban kita secara vertikal dengan Allah, tapi kemenangan ini secara horizontal sesama manusia. Muamalahnya juga harus kita menang. Percuma juga kita menang di sisi Allah, tapi di sisi manusia kita kalah. Di sisi Allah mungkin bisa dimaafkan oleh Allah, tapi di sisi manusia Allah tidak bisa mengampunnya. Kita tertunda masuk surga gara-gara kita tidak bersilaturahmi di hari Lebaran dengan tetangga kiri dan kanan. Wajah rusuk, orang yang cuek, tidak peduli, jahat dengan tetangga kiri dan kanan. Mungkin dalam kaidah fikih kita yang dikatakan tetangga secara hukum, secara syariat itu 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang. Nah, ini tetangga. Tapi tetangga dekat mungkin sekarang karena hidupnya sudah heterogen ya, kadang-kadang kalau dulu bisa jadi karena
hidup dalam satu kampung itu satu waris keturunan. Tapi kalau kita hidup di kota ini kan kadang-kadang di sebelah kita nih orang Flores, di sebelah ini orang ini segala macam sudah terlalu. Betul. Jadi konteks yang dimaksud dengan 40-40 tadi itu tidak kurang pas untuk kita tinggal di kota. Kalau di kota itu ya dua kiri dua kanan, sebab kalau sudah 40 itu lain lagi ketua RT-nya. Kalau di kita ini kan kalau sudah lain ketua RT-nya kita nak masuk ke sana itu sudah izin dulu. Tapi kalau di dusun itu sekampung-kampung itu kita masih ada satu leluhur gitu. Nah, jadi kalau di kota itu kalau 40 itu kalau saya tidak pas. Jadi nanti paling tidak ya kiri kanan depan belakang minimal kita tebarkanlah senyum kemenangan yang tulus dan ikhlas untuk tetangga kiri dan kanan. Jadi pertanyaan tadi mana yang lebih afdal? Lebih afdal tetangga kiri dan kanan yang terdekat daripada tetangga kita yang jauh. Misalnya teman sekolah kita atau atasan kita. Ini kadang kita di situ banyak yang terledor bukan ya? Ya terledor lah gitu ya. Mestinya kalau kita orang hebat, sehari sebelum Lebaran, misalnya kemarin misalnya kan, kita harus bersilaturahmi malam Lebaran tuh ke tetangga minta maaf. Tapi kalau kita rajin sholat tarawih berjamaah, insya Allah setiap malam kita salam dengan tetangga kan, bertemu terus. Nah, ini taraklah kita seminggu sekali mungkin kan, Bang Gidan kemarin full sholat tarawihnya. Kemarin alhamdulillah ya. Kalau tapi nampaknya agak kurang full. Agak ragu jawabannya tadi. Jadi Buya ragu apa full apa tidak sholat tarawih ini. Kalau puasa lah pasti tidak full kan. Untungnya tidak satu masjid. Kalau satu masjid ketahuan di absen sama Buya. Gitu, alhamdulillah. Jadi Buya, ini ada pertanyaan juga. Sebelum kita lebaran atau sebelum kita sholat itu atau memang ada batasannya dan kapan dan mengapa kita harus memberikan zakat fitrah. Nah itu kan sejauh ini pasti kita lakukan terus menerus itu. Iya, terima kasih. Memang amaliyah Ramadan itu banyak sekali. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, itu untuk amalan-amalan di siangnya. Kemudian untuk amalan-amalan di malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Salah satu daripada amalan yang harus wajib kita lakukan menunaikan zakat fitrah. Kata Nabi, amalan ibadah puasamu itu tergantung antara langit dan bumi dan tidak akan sampai ke hadapan Allah. La yurfa, tidak akan dinaikkan ke hadapan Allah illa bi zakatil fitrah. Sebelum kamu melaksanakan zakat fitrah. Jadi ibadah Ramadan kita itu tergantung antara langit dan bumi. Untuk menyampaikan ke hadapan Allah itu zakat fitrah. Jadi ketika kita tunaikan zakat fitrah, semua amalan-amalan kita itu akan sampai kepada Allah. Termasuk puasanya, ya tarawihnya, membaca Al-Qur'annya di dalam tadarusnya. Memang ada firman Allah dalam hadis qudsi, dia katakan bahwa puasa itu langsung beliau yang menerimanya. Bukan berarti menerima itu langsung masuk ke dalam kantong pahalanya. Bukan seperti maksudnya, kullu amali ibni adam la illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amalan apa yang kamu lakukan itu kembali kepadamu, kata Allah. Illa siyam, kecuali puasa. Karena puasa itu fa innahu li. Puasa itu untukku wa ana ajzibi. Dan akulah yang langsung membalasnya. Bukan berarti maksudnya itu langsung membalas, langsung dimasuk ke rekapitulasi pahala kita, bukan. Tetap masih dalam nuansa langit ini dulu. Nah, ketika kita bayar zakat fitrah, maka semua ibadah akan langsung. Nah, untuk zakat fitrah tadi, itu tidak sama dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu ada batas waktu, ada batas ukuran takaran jumlahnya. Tapi kalau zakat fitrah, zakat mal itu kalau orang yang miskin, macam kita nih, itu tidak perlu zakat malnya, kecuali kalau misalnya deposit kita pengusaha, batu bara, masih ada tambang batu bara di kampung tuh. Habis terkena mae. Ya alhamdulillah, di mana-mana banjir. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan walaupun kita hari ini
ditemani oleh banjir-banjir, tapi tidak mengurangi barokah. Wahai saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pemirsa TVRI Jambi dimanapun, walaupun kita dicoba oleh Allah dengan berbagai macam bentuk, misalnya banjir dan segala macam, yakinlah bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita. Di balik kebanjiran itulah Allah memberi nuansa-nuansa gelitikan rohani biar kita cepat memahami siapa diri kita sesungguhnya. Kalau kita sudah sadar siapa kita sesungguhnya, maka kita akan sadar bahwa kehidupan ini hanya permainan sementara. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin itu melainkan untuk menyembahku. Barangkali dalam kehidupan keseharian kita selama ini terlupakan bahwa kita sebagai orang yang diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepadanya. Tapi sebaliknya, yang kita lakoni, yang kita perankan dalam kehidupan keseharian kita, malah menyembah selain dari Allah. Takluk kepada gawe-gawe syaitan, takluk kepada harta benda, mobil Pajero dan segala macam. Itu yang dahuluan kita servis, itu yang dahuluan kita bersihkan ketimbang kita membersihkan hati kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu mungkin mari ketika banjir sudah sampai di atap rumah kita, apa artinya mobil Pajero? Apa artinya mobil Fortuner? Semuanya tidak akan bisa kita operasikan. Kalau Allah berkehendak, semua harta dunia ini akan tidak ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, ya di nuansa Hari Raya Idul Fitri 2005 1446 Hijriah ini, dengan adanya kegalauan hidup kita yang disertai dengan musibah demi musibah, mudah-mudahan mampu mengetuk hati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Buya, Bang Zidan dan El Hawa, nanti kita sambung kembali ya bincang-bincangnya. Seru sekali dan nih. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Salam Fitri masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Kita masih kembali lagi di Salam Fitri. Boleh dong kita minta tepuk tangan dulu yang ada di TVRI Jambi ya. Nah di Salam Fitri ini ya tadi kita sudah dengarkan nih penampilan dari El Hawa Musik. Masya Allah Bang Zidan. Iya. Tadi judul lagunya apa itu? Mbak En, judul lagunya tadi itu? Menempuh Hidup. Itu menceritakan tentang apa tadi Mbak En? Mengingatkan kita bahwa hidup ini pasti akan berakhir. Dia harus hati-hati, hidupnya harus seimbang antara dunia dan akhirat. Karena nanti akan ditimbang sama ringan dan berat. Oh, betul itu Bu ya? Betul, benar sekali. Jadi bagaimana Bu? Tidak salah, betul sama sekali. Dan memang di ibadah Ramadan 1 bulan penuh, itu sebenarnya Allah mendiklat kita dengan pula 24 jam tadi untuk membuat keseimbangan lahir batin. Dunia akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad. I'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamu. Jadi keseimbangan antara dunia dan akhirat itu yang membuat kita sempurna menjadi manusia yang laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ketika kita hanya kata tadi sebelum mata pejam, lidah keluh, mikir dunia melulu, ya, itu juga tidak seimbang. Atau sebaliknya, sebelum mata pejam, lidah keluh, mikir akhirat, dari pagi sampai malam zikir, sholat. Tidak tahu istri itulah diambil orang apa tidak, anak itu tadi kemana, kue lebaran itu kan itu masih berutang apa tidak, kan? Tidak tahu itu semua. Itu juga tidak boleh. Jadi di samping tadi ya hidup, pintu terbuka. Maksudnya apa? Terbuka untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Lebaran kita sukseskan, tapi hubungan kita secara vertikal dengan Allah juga kita. Jangan gara-gara makan kue, berkunjung dari rumah ke rumah, dari saudara ke saudara lain, asik dengan kue, minuman yang bermacam bentuk, beragama, beragam tadi, lupa sholat zuhurnya, lupa sholat asarnya, sholat maghrib lah capek. Tertidur sholat maghribnya ngapa? Sudah tadi jalan dari rumah ke rumah, bersilaturahmi lebaran, 3 kali ganti tukar baju hari itu, hari lebaran 3 kali ganti pakaian kayak selebritis tingkat nasional aja kan gitu. Nah akhirnya apa? Sholat asar lewat, sholat zuhur asar, sholat maghrib capek. Nah, itu yang dimaksud lagu tadi. Jadi dunia pun juga tidak boleh juga. Akhirat juga harus seimbang antara dunia dan akhirat. Insya Allah sempurna. Nah, itu pengen nanya nih soal harus seimbang tadi. Dan ini maaf nih Bu ya, ada teman-teman yang mungkin entah sibuk atau sengaja atau memang kebiasaan, dia berpuasa, tapi dia tidak sholat. Itu bagaimana hukumnya dan itu bagaimana pahalanya Pak Bu ya? Iya, dalam konteks ibadah
per kelas ya, per kelas. Itu kan ada 5 nih. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Nah, ketika dia khusus melaksanakan ibadah puasa, ya konteksnya puasa. Tapi dalam puasa itu ada 5 waktu sholat tuh. Iya. Ada 5 waktu sholat dalam puasa tadi, dalam bulan Ramadan tadi, dari terbit fajar terbit matahari, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat. Nah, kaitannya tadi, sah atau tidak puasanya ketika dia tidak sholat di bulan Ramadan, tetap sah. Karena rukun puasa itu tidak ada termasuk di dalamnya sholat. Rukun puasa cuma 2, pasang niat dan menjauhkan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Satu yang membatalkan ibadah puasa itu memasukkan barang melalui mulut, minum berupa barang melalui lewat halkungan. Nah, makan minum dengan sengaja itu membatalkan. Tapi kalau tidak sholat zuhur tidak membatalkan ibadah puasa. Tapi dia membatalkan kesempurnaan Islamnya. Iya. Nyambung ya? Nyambung. Jadi kalau dia tidak sholat dalam puasa, puasanya tetap sah. Tapi dia tidak menyempurnakan, Kurang abdol lah. bukan, tidak menyempurnakan Islamnya. Islamnya, betul. Jadi bukan puasanya yang tidak sempurna, Islamnya yang tidak sempurna. Nah, ketika Islam tidak sempurna, apakah bisa kita mendapat jaminan dengan puasa itu kita bisa masuk surga? Iya. Dengan pahala puasa itu sendiri kita bisa menjamin bisa masuk surga tanpa dibantu oleh pahala sholat, tanpa dibantu oleh pahala zakat, sedekah, infak. Nah, jadi antara satu dengan lain itu saling bersinergi dalam mengantar kita nanti masuk ke dalam surga, menepis kita dari huru-hara padang mahsyar untuk masuk ke dalam neraka. Tidak sanggup, nanti puasa akan bercakap, tidak sanggup saya sendiri membela kau nih katanya. Nah, datang sholat, minta dengan sholat macam mana? Oi, kamu cuek-cuek dengan saya. Wah, bahasa Jambi kan. Nah, jadi tetap. Jadi bagi tadi pertanyaan tadi cukup menarik sebenarnya. Karena memang puasanya sudah lewat kan. Nanti puasa tahun depan. Nah, bagi saudara-saudara adik-adik kita ya yang masih kuat dan segala macam, adilah tahun depan kalau tadi sudah lewat dan tidak bisa juga dikodokkan sholat Ramadannya di setelah ini kan gitu. Nah, ini sudah lewat tidak jadi masalah. Jadi untuk ke depan puasanya tetap sah, nah, tapi kesempurnaan Islamnya yang tidak apa. Nah, sebaik mungkin kita di penghujung Ramadan tadi, takwa tadi, yang namanya takwa itu taat terhadap apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu takwa tadi. Nah, berarti kalau takwa itu tidak kita laksanakan, berarti takwa tidak kita dapatkan. Mungkin bisa masuk surga, tapi tertunda karena belum sempurna. Iya, baik. Nih, Bang Zidan, ini menarik juga ya. Tadi berhubungan dengan yang Ustadz sampaikan, kita bersilaturahmi tadi ke tetangga dulu, baru sampai jauh-jauh. Betul. Buya, kita hidup bermasyarakat ini terkadang seringkali keles ya, Buya ya, dengan tetangga ya, Buya ya. Terkadang sudah maafan, terus nanti diulang lagi, terus kita ya marah-marahan lagi, Buya. Nah, kemudian di momen Idul Fitri ini, Buya, harusnya kita datang untuk meminta maaf duluan nih, Buya. Seandainya tetangga tidak mau membukakan pintu, Buya. Nah, ini gimana, Buya, hukumnya? Buya? Itu barangkali juga mungkin masa COVID-nya masih berlanjut. Oh iya. Ketika di Hari Raya Idul Fitri 2025 1446 ini kita datang untuk bersilaturahmi dalam rangka saling bermaaf-maafan di bulan Syawal ini. Dia tidak mau membuka pintu, berarti bagi mereka itu masa COVID-nya masih berlanjut. Jadi bukan COVID yang berbentuk penyakit, jadi itu COVID dalam bentuk penyakit hati. Dia masih mengisolasi diri ya. Masih mengisolasi diri dengan konteks yang silaturahmi tadi. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita yang sudah datang ke rumah dia. Di sisi Allah itu kan kita sudah datang. Bagi kita sudah sempurna. Bagi mereka itu belum sempurna. Belum sempurna. Jadi minta maaf itu ada kata Nabi, isnani la yanzuru ilaihi ma yaumal qiyamah qatir rahim wa jarus tadi. Itu disuruhnya kita untuk bersilaturahim. Untuk datang ke tempat-tempat kawan kita. Dan juga bagi orang yang betul-betul paham dengan Islam, kata Nabi, orang yang betul-betul beriman kepadaku dan beriman kepada hari kiamat, falyasil rahimah,
hendaklah dia merajut hubungan silaturahim. Apapun sakit hati kita, bagaimanapun dendam kita, ketika Ramadan sudah kita lewat, ketika hari raya Idul Fitri sudah kita lakukan, mari kita bakar. Kita bakar semua rasa dendam kita. Kita habiskan semua rasa dendam. Angkatlah kedua tangan kita. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatahafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Apabila orang Islam bertemu dengan orang Islam, apalagi dia sudah datang ke rumah kita untuk minta maaf kepada kita, lalu mengangkat tangan, payatahapahani, mengangkat kedua tangan untuk saling bermaaf-maafan, illa ghufira lahuma, kata Nabi, Allah akan mengampunkan dosa keduanya qabla ayyatafarraqa, sebelum tangannya berpisah, dosa keduanya sudah diampuni. Wahai pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin yang beribadah, mari kita mumpung masih hari pertama di bulan Syawal, kita masih berada di hari raya Idul Fitri, bukalah pintu rumah kita untuk besok, lusa dan seterusnya sampai hari-hari tasyrik ini. Bukalah pintu kita untuk saling bermaafan. Ulurlah kedua tangan kita. Jangan kita semai dendam-dendam yang sudah lama ini berkarat. Di hari raya ini Allah akan membuka pintu kemenangan itu. Barangkali itu. Masya Allah. Baik, Mas Zidan, kita iklan dulu ya Bang Zidan ya, karena ada yang mau lewat, dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Salam Fitri masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, ketemu lagi dengan kita nih masih di Salam Fitri. Tentunya masih ada beberapa menit ke depan akan menemani kita semua. Tentunya kita akan mencari lagi pertanyaan-pertanyaan atau mencari jawaban-jawaban yang mungkin tadi Buya masih ada yang pengen disambung soal maaf-memaafkan nih. Menarik kata si Mutia, itu saya juga sering menemukan beberapa kasus di tengah masyarakat. Kita udah minta maaf, tapi dia tidak mau memberikan maaf, atau kadang sampai mati pun aku udah maafi. Nah itu bagaimana Buya? Kita sudah berusaha ingin minta maaf, menghapuskan dosa, tapi yang mau kita minta maafkan tidak mau memaafkan, kadang menghindar seperti itu tadi. Nah itu bagian apakah masih nyangkut sama kita atau gimana itu Bu? Iya, dalam konteks menjernihkan persoalan muamalah secara fikih ya, itu ketika kita sudah dengan tulus ikhlas mendatangi rumah saudara kita, kerabat jiran kita. Nah sementara mereka tidak melayani kita, di sisi Allah kita sudah termasuk golongan orang yang mulia. Tapi bagi mereka yang tidak melayani, menyambut, menghormati, memuliakan tamu, bagi mereka adalah termasuk orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun kita sudah datang ke rumah mereka, tapi mereka tidak melayani kita jangan kecil hati. Mungkin kita merasa hina di sisi manusia, tapi Allah di saat itu mengangkat derajat kita, menghapus dosa kita, dan menambah dosa dia. Itu kemuliaan kita yang datang. Jangan sampai ketika kita datang tidak dilayani baik, kemudian kita membalas kejahatan itu juga dalam artian tidak bermanfaat bagi kita. Percuma kita datang ke tempat saudara kita. Nah, jadi kalaupun kita tidak layani, ya kita yakin bahwa Allah sudah melihat isi hati kita hari ini untuk membereskan hubungan kita secara muamalah, memaafkan lahir dan batin. Kalaupun tidak sampai tangan kita ke tangan dia, di sisi Allah tangan kita sudah sampai ke dia untuk memaafkan dia. Karena sudah datang, bertindak ada niat. Innama a'malu binniyat. Buya, ini kan sekarang zaman digitalisasi Buya. Kita juga banyak maaf-maafan itu lewat WhatsApp group atau media sosial Buya. Nah itu afdol atau tidak sih Buya? Boleh. Untuk saling bermaafan lewat media boleh. Tapi kalau untuk nikah tidak boleh. Kalau nikah itu ada ijab kabul. Ijab kabul yang langsung. Itu tidak boleh antara orang tua dengan pengantin laki-lakinya. Itu tidak boleh. Tapi kalau untuk sekedar untuk saling bermaafan di hari raya, kawan-kawan kita yang jauh di Kalimantan di mana, atau kawan kita ini sudah lewat ini video call. Assalamualaikum. Kapan perlu sedang gigit-gigit lemang, makan-makan roti dan selam minum. Kita posting dengan kawan kita. Tanya dulu kalau dia punya minuman di rumahnya.
sebaliknya. Kalau dia di hari Lebaran tidak punya minuman, tidak punya kue, jangan kita postingan atau jangan kita video call makan kue, nanti dia merasa tersiksa batin. Nah, apa kabar, sehat? Wah, banyaklah kue itu. Wah, alhamdulillah banyak nih, datanglah ke sini. Enggak apa-apa lah, kita video call makan kue, karena kita yakin di rumah dia juga ada kue. Takut nanti gara-gara itu dia merasa tersakiti atau ini. Jadi itu kriterianya. Ada juga etika-etika kita saling timbang menimbang antara kita dengan mereka. Boleh, jadi hukumnya mubah ya. Mubah. Boleh saja ya dengan kerabat kita yang jauh. Tapi kalau boleh. Kerabat dengan tetangga dekat, boleh. Silaturahmi. Iya, itu boleh saja. Ya. Tapi kalau pakai media tadi, pakai video call, kita dari rumah saja. Bu ya, kami sholat tarawih di rumah saja. Video call dengan di masjid kan, kami di rumah saya ngikut imam. Enggak boleh itu. Walaupun kita imam di masjid, sujud kita sujud lagi di rumah. Sekarang kan sudah banyak canggih nih. Di setiap masjid sudah ada CCTV. Di masjid-masjid itu sudah pakai CCTV semua, sudah pakai wifi semua. Jadi radius di sekitar rumah itu bisa semua gratis. Zoom. Tarawih pakai Zoom. Itu ya enggak boleh. Sebab itu ada langsung antara imam dan makmum. Ada ijabnya. Usolli sunat tarawih rakaat ini ada imam lillah, dijawab oleh makmum lillah taala, itu ada jawab ijab kabulnya. Itu tidak boleh melalui video call. Tapi kalau sekedar untuk salam, saling bermaafan. Baik Buya, ini terima kasih banyak waktu juga yang memisahkan kita Buya. Namun sebelumnya kami juga, saya Jidan dan juga Buya, kita minta maaf. Namun biar berkah kita di bulan ini, bulan Syawal ini, kemudian kita juga saling memaafkan. Mungkin sebelum kita dengar satu buah lagu dari El Hawa, mungkin kita minta doanya dulu. Untuk keberkahan kita semua di hari kue raya Lebaran, baju Lebaran ya, semua tetangga kiri dan kanan yang keras hatinya semoga terbuka. Amin. Itu hari esok ke depannya kan. Hari ini mungkin sibuk lagi, baru pulang hari raya, mungkin besok dan seterusnya dia buka pintu untuk kawan-kawan lainnya. Oke, kita berdoa pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, yuk kita berdoa bersama untuk mendapat barakah di bulan Syawal, bulan kemenangan ini. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillahi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un karimun mujibud da'wat. Allahu ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Barikillahum lana fi syahri Ramadan wa khatamas siyam. Barikillahum lana fi syahri Ramadan wa khatiyas siyam. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khasi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka amalan salihah wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Masya Allah pemirsa di rumah dan juga Bang Zidan, Buya, waktu juga tadi yang sudah disampaikan yang harus memisahkan kita. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa kembali suci dan fitri. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sampai jumpa ya. Jumpa lagi, besok kita lanjut lagi di Salam Fitri. Ya tentunya kita semua mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlebaran semuanya. Dadah.